Walaupun di dalam Al-Quran diaturakan, dijelaskan inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Tapi itu yang ada di tahun itu 12, diantaranya adalah Syahrul Haram. Hanya 1 tahun 12, tapi tidak ada keterangan waktu dulu niku tahun mulai ini pokok yang penting tahun Muharram Syawal semua besar niku sebelum Islam sudah ada tahun Arab niku namanya. Lalu ditetapkan sebagai tahun baru Islam yang diambil adalah tahun pada bulan Muharram niku pada zaman Sayyidina Umar. Di tahun baru Hijriah itu dimulai pada zaman Sayyidina Umar tahun 13 Hijrah. Itu karena atas usulan Sayyidina Ali, waktu Sayyidina Ali mendapatkan surat dari gubernur tertanggal waktu itu tertanggal Rabiul Awal kan. Terus bingung di Rabiul Awal kapan, sekarang apa kemarin, bingung. Akhirnya mengusulkan kepada Sayyidina Umar untuk membuat tahun sing akhirnya dicetaklah, dirumuskanlah di situ tahun Hijriah. Tapi cara penghitungannya pada 13 dimulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Tidak dimulai dari lahirnya Rasulullah. Mulai dimulai dari lahirnya Rasulullah nanti sama dengan orang-orang Nasrani, tirok-tirok Nasrani yang dimulai dari lahirnya Nabi Isa. Oleh karenanya tidak dimulai dari lahirnya, di samping itu juga tidak dimulai dari wafatnya. Karena kalau dimulai wafatnya Rasulullah itu nanti setiap awal tahun baru akan mengenang duka cita, mengenang peristiwa susahnya ditinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai digawe bulan Muharram. Niku asal mulane. Lah yang terpenting sekarang niki dalam bulan Muharram itu ada hari Asyura, hari Tasu'a. Tapi walaupun toh akhirnya orang-orang mengatakan bulan Syuro, sebenarnya itu Asyura itu bukan bulannya, hari Asyura tanggal 10 Asyura itu, dan Tasu'a ini kalau cara ilmu klinik termasuk bulan yang sakral. Nah, bulan yang sakral termasuk bulan-bulan kayak ngumbah keris. Gitu, bulan Asyura ngumbah keris, ngumbah karo kembang. Kembang apa itu kan? Kembang taman. Kembang cinta, kembang taman. Dan usumi wong Riyadhah, wong topo Riyadhah, kum lan macam-macam. Bahkan di tempat saya itu ada air pancuran air yang dulu buat pemandiannya Mbak Yai Hasbullah. Memang air itu walaupun masa kemarau tidak pernah terus mengalir.
Ini kira bulan Asyura ini banyak pendatang ten dalu maro adus rono wis bene kon malah cah nggon aku ora tau bisa keren sing adus. Sing adus malah adus kesana. Keramat. Terus pilih Asyura ngeten iki. Nang Blumbang mbok sakral. Kenapa kok kesakralan mereka niku bulan Asyura? Kalau tanya niku saya tidak bisa jawab dengan cara pasti, akan tetapi bulan Asyura itu ada peristiwa-peristiwa yang sangat besar kemenangan Islam. Di antaranya ketika perahunya Nabi Nuh itu menjadi anteng, terdiam, itu pada 10 Asyura. Akhirnya Nabi Nuh pada waktu itu memerintahkan kepada orang-orang yang bersama Nabi Nuh, 80 pasang orang, ijma'u ma baqiya min ma'akum minazat. Perbekalan semuanya disuruh mengumpulkan. Akhirnya ada yang datang dengan membawa satu cawuk dari kacang, ada yang satu cawuk dari kedelai, ada satu cawuk dari beras, ada satu cawuk dari gandum merah, ada gandum putih. Lalu Nabi Nuh merintahkan idbahu jami'an. Waqad hanitum salamah. Sekarang kita sudah selamat. Sudah mulai anteng, banjir bandang telah habis. Tasyakuran. Akhirnya dijadikan jenang. Mulane akhirnya jenang ini ku macam-macam, ono putih, ono abang. Karenanya biasanya orang-orang ini pada bulan Asyura selamatan dengan jenang abang petang piring, jenang piring petang abang. Nah, semacam niku nih. Di antaranya. Karena itulah banyak orang Islam telah menggunakan dari tafaulan itu diungkapkan rasa syukur, telah membuat makanan dari berbagai biji, dari berbagai bahan. Dan disitulah mulai terjadinya masak atau pertama kali masak di atas bumi setelah banjir bandang. Yaitu mulai masak setelahnya banjir di atas bumi, setelahnya banjir bandang atau bandang. Nah, yaitu masak jenang. Karenanya biasanya ketika memulai apa-apa, mulai bangun kayak jenang, yo jenang abang, jenang putih. Karena waktu dulu bahannya juga ada gandum putih, gandum abang, gandum beras. Mulai bina rumah tangga, dari rumah tangganya berumah tangga. Asalnya kan tidak punya tetangga. Ini ya pakai jenang abang, jenang putih. Terus secara umum pada bulan Asyura mulai bangun rumah, mulai mulai bangun pabrik, mulai itu dengan pakai jenang abang. Demikian pula ketika selamat dari malapetaka, selamat dari musibah, selamat dari bala. Misalnya di jalan hampir ditabrak mobil bus, terus selamat, masya Allah, langsung di rumah di jenang abang. Niku sejarahnya semacam itu, sejarahnya semacam itu. Dinukil, termasuk ini belum masalah amalia. Ulama telah menjelaskan di dalam bulan Asyura itu punya keistimewaan
yang tidak dimiliki di bulan-bulan lain. Di bulan Asyura itu mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Di antaranya yaitu Allah Ta'ala menjadikan Adam di dalam surga. Nabi Adam dilebokno swarga. Itu pas tanggal 10 Asyura. Juga Nabi Adam diteriku watani bu alaifi. Wati bu alaihi fihi. Juga Nabi Nuh, Nabi Adam diterima tobati setelah mengucapkan wa talaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Setelah memperbanyak maca istighfar dengan Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus diterima tobatnya karo Gusti Allah itu pas tanggal 10 Asyura. Wastawat safinatul jud. Nah, nomor 3 kapalnya Nabi Nuh niku anteng nggih pas tanggal 10 Asyura. Wa falakal bahra li Musa. Dan lautan dibelah untuk memberi kesempatan Nabi Musa melewati, yang akhirnya Nabi Nuh tenggelam itu pada tanggal 10 Asyura. Makanya karena tenggelamnya Nabi Nuh dan Nabi Nuh, tenggelamnya Raja Fir'aun dan Nabi Musa mampu melewati belahan lautan tanggal 10, wong Yahudi niku ketika tanggal 10 Asyura puasa. Akhirnya ketemu dengan Rasulullah, kata Nabi, ma balukum tasumun, ada apa gerakan kamu sama puasa wonten tanggal 10 Asyura? Dia mengatakan bahwa hari ini hari selamatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi kesayangan beliau, Nabi panutannya beliau, panutannya orang-orang Yahudi. Mereka berpuasa untuk mensyukuri nikmatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Luar biasa. Niki orang Islam belum pernah, nggak pernah poso karena kenikmatan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, termasuk beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Oh, ini mestinya kita ya poso lah untuk ini kenikmatan lahirnya Rasulil, kalah dengan Yahudi. Akhirnya Rasulullah mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa, kami selaku anak turunnya Nabi Musa lebih berhak menghormati Nabi Musa daripada engkau. Akhirnya Kanjeng Nabi memerintahkan poso tanggal 10 Asyura. Sehingga Kanjeng Nabi ketika ditanya puasa tanggal 10 Asyura, beliau dawuh yukafiru sanatal madiyah. Poso tanggal 10 Asyura itu bisa membaiklin dosa-dosa 1 tahun yang sudah lewat. Membaiklin untuk bersih dan tidaknya ya mbuh. Karena kotoran itu dibaiklin, ada yang dirunsu, ada yang bersih, ada yang tidak bersih. Nah, hanya dibersihkan. Nah, ini 1 tahun.
dengan adanya poso Asyura. Lain kalau puasa Arafah itu membaikkan melebur dosa 2 tahun. Ya Asyura 1 tahun karena Asyura itu karena Arafah itu adalah harinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Asyura harinya nabi lain. Yang sudah jelas Nabi kita Muhammad lebih utama-utamanya anbiya. Makanya puasa 1 hari di bulan Arafah ini bisa membaikkan dosa selama 2 tahun. Ada. Lalu ini untuk poso Asyura, berarti poso Asyura niki besok hari Sabtu. Kemarin kan tanggal 1 Asyura ini hari Kamis. Yang sekarang ini malam 7. Malam Rabu niki malam 7. Nah, gitu. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Ini malam 7 berarti besok itu Kamis 8. Jumat 9, Sabtu 10. Berarti Asyura itu 10. Karena zaman Nabi Muhammad niku merintahkan poso Asyura dan poso Asyura itu nyamai dengan orang Yahudi. Dari sini perlu kita ketahui bahwa perbuatan siapapun kalau itu baik kita turunkan nggak apa-apa. Jangan dikatakan mantasabah biqaumin fahuwa minhum. Bahkan Rasulullah itu perbuatannya selalu sama dengan perbuatannya Yahudi, selama di situ tidak ada larangan dari Allah Ta'ala. Selalu sama. Di antara poso Asyura itu padha karo yang Yahudi. Namun Rasulullah mengatakan lain istu ila qabil la asuman natasi awal asyir. Walaupun waktu niku tanggal 10 sing posone, tapi Kanjeng Nabi berjanji, andai kata saya masih hidup tahun depan, maka saya akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Berarti di sini kan Nabi belum pernah poso Tasu'a, belum Asyura belum. Tapi beliau jawab, lain istilah qabil asuman natasiya wal asyir. Kalau saya hidup di tahun depan akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Makanya kita melaksanakan puasa pada tanggal 9, tanggal 10 berarti Jumat, Sabtu. Itu merupakan perbuatan untuk meneruskan cita-citanya Rasulullah. Termasuk petunjuk dari atau cara kita mengungkapkan perbuatan baik terhadap orang tua, diantaranya adalah giniku infadhu ahdihima, meneruskan cita-cita. Sama dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Ada seorang rajul dari Bani Salimah. Seorang laki-laki dari Bani Salimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang kepada Rasulullah matur, "Ya Rasulullah, inna abawaya qad mata." Ayah ibuku sudah wafat. Hal baqiya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima atau ba'da wafatihima. Apakah masih ada sesuatu yang bisa aku jadikan
birrul walidain, setelahnya beliau wafat. Adakah kesempatan saya berbuat baik birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua setelahnya beliau wafat? Kanjeng Nabi dawuh, na'am bisalasati asya. Setelah orang itu wafat, kita itu masih ada kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua setelahnya wafat dengan melakukan 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah. Pertama, ad-du'a lahuma wal istighfaru lahuma. Dongakno wong tuwa, njalukno sepura wong tuwa. Dongakno wong tuwa, njalukno sepura wong tuwa. Makanya besok itu ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dia tidak merasa berbuat apa-apa, terus tanya bi'aisyai'in rafa'tu rufi'tu darajat ya Rasul, ya Allah, dengan apa ini saya kok diangkat derajatnya? Terus dijawab bidu'ai waladi, karena doanya anakmu. Atau istighfari waladi, dengan istighfarnya anak. Nomor loro, berbuat baik kepada orang tua adalah infadhu ahdihima, meneruskan cita-citanya. Apa cita-cita orang tua? Yaitu menjadikan anaknya sebagai anak yang solih dan solihah. Kendati bapak nakal itu masih menginginkan anaknya itu jadi solih solihah, yakin. Bapak bajingan itu menginginkan anaknya itu menjadi solih dan solihah, yakin. Mas bajingan itu kadang ya wedi lek dibales nang anake. Karena saya pernah didatangi geng. Dia bertobat, bicaranya pada saya. Kenapa? Karena dia juga punya anak wanita katanya, ingin jadi orang baik. Kalau saya terus gini, siapa yang mau ngawini anak saya? Dia wedi, dengan harus ngene ae terus anake kan ya ora sing rabi to. Wedi deh ini. Dan walaupun dia itu perbuatannya jelek itu tidak rela kalau anaknya itu dirabi bajingan, dia tidak rela. Begitu. Makanya kita berbuat baik itu termasuk meneruskan cita-cita orang tua. Enggak ada namanya orang tua itu ingin anaknya bejat, sekalipun dia bejat. Kadang-kadang wis lah wis bapakmu tok ae sampai awakmu. Lu gitu. Makanya infadhu adima, termasuk meneruskan cita-cita orang tua. Kalau orang tua niku wakofan jariah, walaupun belum ada sertifikat. Dalam hukum formal masih mampu untuk menggugat. Karena hukum formal itu yang didahulukan adalah sertifikat. Secara formal semuanya, tidak dengan cara agama. Ini jangan sampai Anda gugat karena merasa punya sertifikat. Sebab itu termasuk aqun lil walidain, berani kepada orang tua. Tunggu saatnya hancur lebur nungguin keping-keping. Nah, ini orang tuanya punya cita-cita, karena itu sudah dikasihkan masjid dan diwakuf tentang masjid belum sertifikat, jangan sampai diodal adil diongkrak-angkrik. Ini bahaya. Ini termasuk rangka infadhu adima. Yang ketiga, wasilatul rahim allati la tusallu ila bihima, yaitu silatul rahim, nepung sana
Yang sanak niku sambungnya mergo wong tuwa. Jadi yo paman kabeh niku kan sambungnya mergo wong tuwa. Itu kita laksanakan. Di antarane nepung sanak niku anake kudu rukun. Bukti daripada berbuat baik kepada orang tua, anak podo anak rukun jok sampai rebutan warisan. Kasihan. Ngesakne wong tua, ngesakne wong tua. Harus kita timbangkan, andai kata orang tua saya masih hidup, rela enggak saya berbuat semacam ini? Ngerti enggak? Karena berani nang wong tua, kalau sudah berani nang wong tua, naudzubillah, itu biasanya afatnya tentunya ketok. Ora sampai nunggu mati. Cara gampangan ya sembuh, loro apa niku biar pare di sinetronnya kan macam itu. Kayak malin kondang. Lho niki penting wa ikram wasdika imak mulyakno kanca-kancane wong tuwa lan nyambung sanak ragat. Sudahlah dahulukan kerukunan. Ojo sampai rebut gak marakno sugih tapi isone marakno hancur. Niki. Kemudian apa yang perlu diamalkan pada bulan Asyura ini? Yang diamalkan pada bulan Asyura kalau dinukil dari para fadil, para ulama-ulama yang punya mazhab, punya keistimewaan, bahwa amalia pada bulan Asyura itu ada 12. Gini ku pas malam Sabtu, sampai tanggal Sabtu. Tapi 12 ini keseluruhannya yang ada hadis sahihnya, hadisnya yang sahih hanya 2. Benar? Hanya 2. Yang lainnya itu hadisnya hadis dhaif. Tapi ya gak apa-apalah dhaif untuk fadhailul amal, untuk amal-amal keutamaan, pokok ora gawe hujah. Pertama 12 niku adalah salat. Sing apik salat tasbih. Jangan salat Asyura. Salate salat tasbih. 4 rakaat kalau malam 2 salaman. Kalau dalam surat tasbih niku panjenengan jadi mulai dari takbiratul ihram terus marang ngoten iftitah, sebelum Fatihah kita baca subhanallah subhanallah subhanallah, lek ora gelem subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wabotan boleh kaya kita-kita wis subhanallah 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 ping 15. Sebelum rukuk 10, ketika rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, julus baina sajdatain 10, sujud maneh 10, total jenderal 75. Dalam rakaat kedua sebelum Fatihah demikian pula baca 15, sebelum rukuk 10 dan seterusnya. Nanti dalam tahiyat enggak usah. Itu riwayat Ibnu Mas'ud. Kalau riwayatnya Ibnu Abbas sebelum Fatihah enggak usah baca. Setelahnya Fatihah dan surat sebelum rukuk 15, rukuk 10, i'tidal 10, tapi nanti dalam rakaat awal sebelum berdiri duduk istirahat baca 10. Betul. Kedua, aku sing apik niku surat tasbih. Kedua poso niku pada hari Jumat, Sabtu. Ora poso sedina yo gak kuat poso dhuwur kae. Poso beduk ya.
Ini orang kuat poso sedina poso beduk kae. Oh, napa poso sedina oleh dalam rangka latihan. Dadi cilik maneh. Ora poso, latihan pos. Ketika sedekah bulan Asyura niki sing akeh wae sedekah. Wa tausi alal iyal nomor 4 sing gawe longgar nangge keluarga. Pada hari Sabtu niku setidaknya sing di omah niku didukokno sing rada enak ngono. Sing biasa iwak gre tukono pindang utawa daging ngono ae. Atau dibeli apa? Sing wedok tukono BH to nek. Tukono jilbab, apa sing penting untuk nyenengno nang keluarga. Inilah hari kasih sayang kita pada keluarga. Ora usah kita melok-melok pelintin-pelantin ya. Hari Valentin barang udah usah. Itu bukan orang Islam. Kita punya hari kasih sayang tanggal 10 Asyura. Nah, kalau bisa nek sing biasanya sing masak sing wedok ora usah masak. Tak tukokno ae. Sing rada enak ngoten wae. Nah, niki entuk tanggal 10 wae. Mosok setahun sepisan yo ora wae. Nah, apa mengko terus dijak dolan. Delok tandur. Nomor 5 mandi. Pas malam Jumat pisan. Hakun wajibun. Nomor 6 ziarah nang wong alim, sing soleh tapi. Walaupun ngalim nek gak soleh gak usah ziarah mrono. Karena orang kalau tidak soleh niku akhirnya jadi provokasi malah. Makanya jangan sampai Anda bersahabat dengan orang yang kata-katanya, perbuatannya tidak mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pada man qauluhu wa fi'luhu lam yanhat ilallah. Carilah teman yang di situ kata-katanya, perbuatannya selalu menarik pada kita untuk dekat kepada Allah. Malah oleh keliru, akhirnya malah dijak pemberontak, dijak ngebom. Nomor pinten 6. Nomor 7 iya dadil marid, ngendangi wong loro. Tapi sementara ini ndak boleh. Kalau kalau mlebu ngendangi, terus rumah sakit juga nggak boleh. Karena khawatir membawa virus corona. Ya lek ngendangi ora usah deleng. Iki terus piye ya wis dielok iya. Karena memang keadaannya seperti ini. Ya kadang ya sulitnya nih. Saudara mati tidak takziah ora oleh. Iki piye iki. Ya datul marid. Nomor 8 masyhur si yatim. Ungkapkan sayang terhadap anak yatim. Bukan usapnya yang terpenting, kasih sayangnya. Kasih sayang terhadap anak yatim. Sopo sing kasih sayang dengan ngelus sirai cah yatim niku kan hadisnya Abdurrahman yang pada waktu beliau bersama Rasulullah terus ada seorang anak cah lanang karo cah wedok matur dhateng Kanjeng Nabi, ya Rasul, ini yatimun wa yatimah.
warana umun armilah. Saya itu anak yatim. Karo anak yatimah niki punya ibu. Maaf ya Rasul, berikan sesuatu yang telah diberikan Allah kepada kamu. Kau akan dikasih barokah oleh Allah. Sehingga Kanjeng Nabi heran kata-katanya yang sangat indah. Betapa hebatnya kamu mengatakan itu, nak. Lalu Rasulullah memerintahkan sahabat Bilal untuk mengambil apa saja yang ada di rumahnya Rasul. Tapi ternyata berada kurma 9. Terus diberikan 9 itu, ini yang 3 untuk kamu, yang 3 untuk adikmu, yang 3 untuk ibumu. Pagi 1, siang 1, sore 1. Masya Allah. Kita 9 itu 1 kali orang 1. Itu pun nanti masih makan lagi. Nggak cukup dengan kurma. Pancene wong Jawa niku walaupun orangnya kecil-kecil tapi pendekar. Wonge pendek wetenge mekar. Hebat. Terus iktihadi anak yatim. Bukan santunan. Yang disantuni itu bukan anak yatim tapi orang yang membutuhkan. Ya yatim sugih nggak perlu kok santuni karo duit. Tapi butuh kasih sayang, butuh dukungan, butuh dorongan. Ya lek melarat ya di samping dorongan ya dibantu ngoten melarat. Kan rata-rata melarat, rata-rata tapi ndak ngenek sing anak yatim udah dikonglomerat. Loh, ini yang bapaknya konglomerat kok. Begitu mati kan langsung jadi ahli waris. Nomor piro niku? 10. Celaan. Nah, celaan. Nomor 11 ngetoki kuku, nomor 12 enggak nih. Nomor 11 nomor 10 ngetoki kuku, nomor 11 maca surat Ikhlas 1000 kali. Di malam Sabtu niku maca surat Ikhlas ping 1000 sak bismillah. Karena menurut Imam Syafi'i bismillah itu bagian daripada ayatnya surat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Biasanya ampean bidaan niku kalau maca le piro? 300. Nanti kan 3 kali lipat. Kalau ternyata enggak kuat ya ditunda. Enggak malam, terus agak malam terus pagi, terus siang, enggak masalah. Ada 5 waktu 200-an. Ora iso ya wis grandonan ae. Wong 10 maca ping 100. Nah, kan ya lumayan bisa. Ada. Kemudian yang ada di dalam hadis sahih adalah hanya puasa dan membuat kecembaran pada keluarga. Itu hadis sahih. Man wasa'a ya lahu yauma asyura wasa'allahu fi sanatin qabilatin. Wasa'allahu sanatan. Sapa wong gawe kajembaran nang keluargane selama pas hari 10 Asyura, oleh Allah dijanjikan untuk diberi kajembaran selama 1 tahun. Nah, betul. Lalu menurut muhaddisin
ada beberapa kalimat yang perlu dibaca dalam Asyura. Siapa yang membaca kalimat ini pada bulan Asyura, hatinya nggak akan mati, sehingga ada connect terus kepada Allah. Yaitu maca subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal ars walhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal ars wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal ars. Subhanallah ada syafi wal witri ada kalimat tamati ada kalimat tamati kulliyah walhamdulillah ada syafi wal witri kalimat tamati kulliyah Allahu akbar ada syafi wal witri ada kalimat tamati kulliyah. Niki walaupun banyak ngapalnya gampang. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Apa loh? Subhanallah tambahi mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal ars walhamdulillah ya mboten kan ngapalan niku ta wis mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal ars wallahu akbar mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal ars. Terus malinut bismillah ada tasawuf wal witri wa ada kalimat tamati kuliah. Walhamdulillah tata syafi wal witri wa tata kalimat tamati kuliah. Wallahu akbar tata syafi wal witri tata kalimat tamati kuliah. Diwaca malam Sabtu. Ya arhamar as'aluka salam rahmatika arhamar rahim wassallallahu ala qaddam Muhammadin wa alihi wasallam. Kemudian menurut Sayyidi Ali Ajuri, siapa baca pada 10 Asyura 70 kali hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Pada 10 Asyura bisa dibaca surah Asar lebih ping 70 mboten suwe niku. Hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah siapa yang baca kalimat-kalimat tersebut pada hari Asyura betul-betul oleh Allah akan dilindungi, akan dijaga kesialan pada 1 tahun yang akan datang, yaitu nasib jelek pada tahun yang akan 1 tahun yang akan datang. Siali macam-macam, penggaweane hilang, duitnya hilang, bojone purik. Pokoknya kesialan. Kesialan serem 1 tahun. Niki. Berarti yang dari pengajian malam ini yang perlu kita catat sing iso diwaca niku wau subhanallah minal mizan niku sing ora modal. Yang lainnya kan modal. Terus kalau subhanallah data sabal witri data kalimat tamati kuliah terus kalau baca hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ping 70. Kan apa Bang? Hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ping 70. Betul. Peniku untuk amalia-amalia yang perlu kita lakukan ya termasuk yaitu silaturahim. Biasakan silaturahim tanggal 10 Asyura ngendangi wong tuwa. Ngendangi sapa ngendangi wong tuwa pada 10 Asyura. Dan ya ziarah nang wong alim. Usahakan maca surat Ikhlas ping 1000.
Nah, terus jangan lupa rodok mayoran sing wedok ditukokno jilbab minimal lah jilbab 10.000 ini. Nah, dan lain sebagainya. Pun saking niku lek wonten sing ditangletaken. Wonten. Nggih. Dari bulan Rasul